seperti biasa kita mulai dengan pembacaan Rabiul Atas. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wal awliya wal ulama wal syuhada wal shalihin wal salamin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yawmid din thumma lahu al-hamdu wa qadi al-jalal wa shahmadu wa ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan wa maghfirah wa jami'il awliya min masyari'i al-mu'minin wa bariha wa bariha ma kanu ثم إلى رسول الله الحبيب معروف عبد الرحمن عطوس والله الشعب من الجيل البارس وعلى حبيب عبد الحبيب عبد الله بن حبيب طالب على عطوس وعلى حبيب علي بن حبيب أحمد على عطوس وإلى أحمد بن حبيب علي على عطوس من الشيخ المسلم الجيزة حبيب بن حبيب على عطوس مشايخنا وأساتذتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم إلى خصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته الرازقين سلامات وإلى المرسلين bin salamiyati wa ila niswatun bin salamiyati wa ila Bapak Joko bin Sa'an wa ila Ibu Susilawati bin Sa'an wa ila Bapak Selamat Nur Hamid bin Jaswan wa ila Muslim bin Selamat Muhammad wa ila Ruhi Ani Zainab binti Tumuli wa ila Ruhi Ibu Siti Waryama binti Cariban wa ila Ibu Tamamah binti Tulbari wa ila Ibu Ikoh binti Sayyidi wa ila Bapak Dur bin Hamid wa ila Bapak Undin bin Aliyudi wa ila Ibu Patriyah binti Musan wa ila Bapak Salih bin Wahyo wa ila Ibu Solehah binti Rasmono wa ila Zumroh binti Sahuri wa ila Zurizal bin Sahuri wa ila Bapak Juri bin Carti wa ila Ibu Siti Zainab bin Madhur wa ila Bapak Tulbari bin Karban wa ila Bapak Nurrahman bin Warlam wa usulihi wa ufari wa minnafilah wa hamdu wa akhiri wa akhiri Allahumma taqabbal hasanah wa jawaz an sayyi'ahim Allahumma ja'al kubran bagitan min jinan wa la taj'al rahmatan min kufari niran lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ثم إلى بيننا وأمرنا وأشدادنا وشهادتنا ومشايخنا وأصحابنا وخالدنا وجميع ما كن علينا في جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والأموات والرسول وقاصد ومجال هذا مكان مباركا نافعا نورا محبا مرضيا اللهم اجعل هذا المسجد مجلسا مباركا نافعا مأمورا محبا مرضيا اللهم اجعلنا وهذا المجلس من الصالحين والعالمين والعاملين والمخلصين والمستقيمين والمهديين والحافظين والنافعين في الدنيا والآخرة وعلى كلمة الصالحة وعلى من نزل بالصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ar-rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-quddus Subhanallahi amma yushrikun wallahul khaliqul bari lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil
العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي خطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي خطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي خطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل خطبنا فيما نزل إن اللطيف لم تزل خطبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل خطبنا فيما نزل إن اللطيف لم تزل خطبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل خطبنا فيما نزل إن اللطيف لم تزل خطبنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah, ya Allah ya, ya Allah ya, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah ya, ya Allah ya, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah ya, ya Allah ya, ya Allah bi husnil khatimah, ya karim ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifu nafsan illa wus'aha, la ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah min hamdihi bi ni'matika bi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika annaka masna'aka la nuhsi wa lakal hamdu hamdan tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli wadin akhir wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taridana wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka dyanana wa 'abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana kulla syai'in 'adaitana. Allahumma ij'alna fi nabika amanika jarika kulli syai'in marid wa jabbarin 'anil majanin wa dhibakin min syarri kulli syai'in kala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil 'afiyati was salama wa atina bit taqwa wal istiqamah وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سامع الدعاء. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Al-A'raf 185 sampai 188. Surat Al-A'raf ayat 185 sampai 188 insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء عسى أن يكون قد اقترب أجلهم
السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percaya? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang ambing dalam kesesatan. Hanya Allah lah yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Alhamdulillah, setelah kita baca tadi Ratibul Aqdas, kemudian kita baca surat Al-A'raf ayat 185 sampai 188. Jadi kemarin diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW sudah mendakwakan agama, sudah menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi ayat ini ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu maksudnya ayat yang turun ketika Rasulullah SAW berada di kota Makkah. Maksudnya sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Mereka diterangkan Rasulullah telah menyampaikan kepada mereka bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian mengajak mereka supaya beriman. Tapi orang-orang kafir ini, orang-orang kafir Mekah ini malah menolak Rasulullah SAW, bahkan mengatakan Rasulullah itu gila atau majnun. Maka di konter di dalam Al-Quran, in huwa illa nadhirun. Nabi Muhammad itu tidak lain sebagai pembawa kabar gembira yang sudah jelas. Maka ayat ini menerangkan lagi
Ayat ke-184, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Ayat 185. Dan apakah mereka ini orang-orang kafir Mekah tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi, kemudian serta yang diciptakan Allah? Kalau mereka mau memperhatikan langit, bumi, kemudian ciptaan-ciptaan Allah, kok bisa langit itu tanpa ada penyangganya, bumi kok bisa ada yang rata, ada yang atas, ada yang ini, ada yang lunak, ada yang gembur, ada yang subur, ada yang tandus. Harusnya kan mereka mikir mesti ada yang menciptakan. Nah, kemudian dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Jadi yang namanya manusia itu mau tidak mau mesti akan mati. Ya. Mestinya kan memikirkan, simbah saya sudah mati misalnya, atau bapaknya saya sudah mati, kemudian ada tetangga saya, keluarga saya sudah mati. Yo, mau tidak mau pasti kita juga mesti akan nyusul. Tidak mungkin hidup terus, kan tidak mungkin. Nah kalau sudah mati ya terus apa, ya kan? Pertanyaannya setelah mati terus apa? Tidak mungkin kalau sudah mati kemudian jadi tanah terus selesai begitu saja, kan tidak, mesti harus tanggung jawab. Ya, makanya nanti ada akhirat. Kemudian kalau mereka tidak percaya terhadap akhirat, tidak percaya terhadap Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ayat 185 itu, maka berita mana lagi setelah ini, setelah Al-Quran yang mereka percayai. Al-Quran ini kan 100% benar. Tidak ada satupun di dalam ayat Al-Quran yang mengada-ngada, keliru, itu tidak ada. Semua ini masih benar. Kemudian Al-Quran juga bukan buatan Rasulullah, langsung didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, bukan buatannya Rasulullah. Karena mereka orang Mekah harusnya kan mikir Rasulullah adalah orang ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya. Bahkan beliau itu lahir dalam keadaan yatim, ibunya tidak lama umur 6 tahun sudah meninggal, diasuh mbahnya meninggal, diasuh pamannya bukan orang kaya, orang miskin, ya. Sehingga Rasulullah itu orang yang ummi, memang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah, kok tiba-tiba ada wahyu-wahyu Al-Quran, harusnya mereka itu harus percaya. Ini berarti bukan dari karangannya Muhammad, tetapi ini mesti dari Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Nah, itu harusnya begitu. Maka ayat selanjutnya, ayat 186 disebutkan, may yudlilillahu fala hadiyalah wa yadhru fi tughyanihim ya'mahun, ayat 186. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu memberi petunjuk. Kalau orang ini sudah sesat, ya, mereka itu tidak mau menerima Al-Quran, walaupun Al-Quran itu sudah benar. Al-Quran mengisahkan semuanya ini benar semua, dan mereka bisa membuktikannya. Nah, kalau sudah seperti itu saja mereka tidak mau, kemudian mereka tidak mau mendapatkan petunjuk, nah terus siapa lagi yang mau ngasih petunjuk? Maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkan mereka ini terombang-ambing di dalam kesesatan. Jadi orang-orang yang sudah sesat seperti ini, ya sudah, mereka sebenarnya bingung, ya. Jadi orang-orang kafir itu bukan berarti mereka itu yakin bahwasanya Tuhannya itu membawa manfaat, membawa madarat, itu tidak yakin sama sekali. Bingung sebetulnya benar atau tidak perkataan Nabi itu, ya kan? Nah, tapi kalau orang iman, orang Islam itu yakin 100%. Al-Quran itu yakin 100% benarnya, ya. Karena apa? Sudah teruji 1400 tahun. Sudah teruji bahwasanya tidak ada perbedaan antara Al-Quran sekarang dengan Al-Quran zamannya Rasulullah SAW. Nah, kalau kitab-kitab yang lain kan sudah ada revisi-revisi, pergantian-pergantian. Nah, jadi kalau misalnya ada kitab suci yang selain Al-Quran sekarang,
Dibandingkan 200 tahun saja sudah sangat berbeda, apalagi 1400 tahun. Nah, kalau Al-Quran ini kan sudah benar-benar asli, ya kan? Nah, ini ayat ini memang turun kepada orang-orang kafir Mekah, tetapi maksudnya juga kepada orang-orang kafir selain orang kafir Mekah di zaman sekarang maupun yang akan datang. Harusnya mereka berpikir, kalau tidak mau beriman pada Al-Quran itu, Al-Quran sudah nantang, memberikan tantangan. Itu berlaku sampai kapanpun, bagi siapapun, bagi kelompok manapun. Coba buatkan satu surat semisal Al-Quran kalau bisa. Tidak usah satu surat, satu ayat saja. Satu ayat saja, tidak usah satu surat. Dan bukan hanya satu orang, bikin kelompok. Semua orang yang ahli-ahli itu, ahli bahasa, ahli teknologi, ahli apa, coba semua bikin satu ayat saja semisal ayat Al-Quran. Sampai sekarang belum ada yang bikin. Tidak akan mampu, karena ini Al-Quran ini sastranya itu nilainya sangat tinggi. Maka ayat selanjutnya, ayat ke-187 ya. Akhirnya ini di dalam ayat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat ini. Dikisahkan ya, bahwasanya Hamil bin Abi Kushair ya, kemudian Samuel bin Zaid ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, akhbirna mata sa'ah, kabarkan kepada kami kapan itu hari kiamat. Kalau benar kamu itu seorang nabi ya. Maka turun ayat ini, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka ya, menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya itu kiamat itu ya. Maka jawab, katakan, kul innama ilmuha inda rabbi ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya kiamat selain Dia, maksudnya Allah. Jadi kalau nanti ini ayat ini walaupun turunnya kepada Rasulullah, ini juga berlaku bagi kita. Kalau ada orang menanyakan kapan kiamat ya, itu ya kita jawab, semua yang tahu hanyalah Allah. Dan juga jangan sampai ada orang kemudian mengira-ngira hari kiamat, bikin ramalan-ramalan kiamat itu akan terjadi tahun 2013 ya. 2013 akan terjadi hari kiamat. Ini perbuatan yang sangat keliru ya. Jadi tidak boleh orang itu membuat ramalan-ramalan ya, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kiamat itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan. Rasulullah cuma dikasih tahu bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Sudah itu saja. Nah, Jumatnya Jumat kapan? Yo, Allah alam. Kadang-kadang ada yang mau kiamat itu nanti umur dunia itu 1500 katanya. Ya tidak begitu, Pak. Ini sudah yang tahu kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau tanda-tanda kiamat makin dekat, ya mesti kiamat itu semakin hari semakin dekat. Ya mesti ya kan? Nggak mungkin kiamat itu semakin hari semakin jauh, nggak mungkin. Semakin hari mesti semakin dekat. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bautah. Ya. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepada kalian kecuali secara tiba-tiba. Jadi kiamat itu sangat berat, sehingga nama kiamat itu sangat banyak. Di Al-Quran itu disebutkan macam-macam namanya. Ada yang namanya kiamat. Kiamat itu aslinya qauma yaqumu qiyaman, maknanya berdiri. Kenapa kok disebutkan hari kiamat, hari berdiri itu apa? Li qiyamin nas li rabbil alamin fiha. Karena orang-orang berdiri sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan semua amalnya, maka dikatakan sebagai kiamat. Orang-orang berdiri semua. Maksudnya orang yang dulu sudah pada mati, sudah
sudah di kuburan bahkan sudah ribuan tahun atau puluhan ribu tahun, dibangkitkan lagi berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalnya. Ada yang namanya juga al-qari'ah ya. Qari'ah itu yang dodok ya, mengetuk hati. Kenapa? Karena orang itu begitu mengalami kiamat, hatinya itu sudah kuat, jantungnya itu tidak kuat ya, karena kiamat itu seperti ini. Kemudian al-waqi'ah, waqi'ah itu pasti terjadinya ya, karena hari kiamat itu mesti terjadi ya, tidak mungkin tidak terjadi karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka dikatakan ini berat bagi langit dan bumi. Nah, kemudian tidak datang kecuali tiba-tiba ini. Jadi datangnya kiamat itu tiba-tiba. Di dalam dikisahkan bahwasanya pada waktu itu orang itu maksiat terus berhari-hari. Jadi nanti itu hari itu semakin lama itu terasa cepat sekali, cepat ya. Tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba sudah siang ya. Kita kan begitu sekarang ini kayak hari itu kayak cepat. Kita kemarin baru ketemu seminggu yang lalu ya kan di Tegalrejo sudah ngaji lagi ya. Seminggu padahal baru seminggu harusnya lama, kok sekarang kan sudah cepat begitu. Nah ini. Nah nanti menjelang kiamat itu orang sangat cepat. Bahkan di dalam riwayat dikatakan orang-orang itu pada maksiat. Orang maksiat itu sampai 3 hari 3 malam. Mereka itu masih maksiat. Mereka itu merasa sangat cepat itu maksiat itu. Tiba-tiba datanglah hari kiamat. Jadi itu yang pertama kali tahu itu orang yang beriman itu merasa ini kok begini itu bagaimana? Kok matahari sudah tidak datang lagi? Dilihat dari arah timur kok sudah tidak ada, tiba-tiba sudah ada dari barat. Wah, kiamat. Tapi orang-orang yang masih maksiat ya masih seperti itu. Mereka mau tobat tetapi sudah tidak bisa. Nah ini. Ya, makanya ini datangnya itu sangat tiba-tiba. Tidak bisa diprediksi. Ya. Bahkan orang nanti itu hari kiamat itu mereka sudah lupa semua baru terjadi. Nah, kalau sekarang prediksi itu berarti belum berarti. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Mereka bertanya kepada Muhammad seakan-akan engkau mengetahuinya, seakan-akan Nabi Muhammad itu tahu. Ya. Seakan-akan maksudnya kalau Nabi itu harus tahu tentang kiamat, tidak begitu. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi maksudnya apa? Ini pertama, orang itu tidak bisa kemudian mengatakan kalau Nabi harus tahu kiamat. Kalau tidak tahu kiamat berarti bukan Nabi misalnya. Itu keliru besar. Kemudian Nabi saja tidak tahu kapan kiamat, apalagi orang yang di bawahnya Nabi. Apalagi orang-orang walaupun itu dia ulama misalnya, itu tidak akan tahu. Nabi saja tidak tahu, apalagi bukan ulama, bukan nabi, paranormal misalnya, ya kan? Paranormal itu senangnya kan begitu, bikin heboh gitu, ya biar terkenal akhirnya, ya. Akhirnya nanti bikin tulisan begitu, ini tahun 2000 tanggal 12, tanggal 12. Kalau 2020 ya kita tanggal 20, bulan 2 tahunnya berapa begitu, 22 lah itu nanti pokoknya dipas-paske begitu. Ya itu tidak benar itu, mesti meleset ya. Karena Allah Ta'ala itu sudah menyimpan kapan hari kiamat itu, dan yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Dan tidak boleh seperti itu. Jadi meramal itu tidak boleh. Bahkan kita itu datang ke peramal itu tidak boleh. Kemudian percaya terhadap ramalan itu tidak boleh. Percaya terhadap ramalan tidak boleh. Di dalam riwayat man ata arrafan fasaddaqahu bima qala lam tuqbal sholatu arba'ina yawman aw kama qala. Jadi orang yang datang kepada arraf itu juru ramal, tukang ramal, tukang macam-macam ramalnya, pakai kartu, pakai padahal pakai bola itu ya kan. Nah, kata dari bulannya itu dari sini katanya. Ya kata kita juga lihat juga ada bola. Ngarang itu orang-orang itu. Nah,
Itu kalau orang itu datang, kemudian dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Tidak ditompo ibadahnya. Ya sholatnya yuk menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak dapat pahala sama sekali. Karena apa? Ikut percaya ramalan. Yuk percaya ramalan, apalagi dia ngeramal sendiri ya udah. Ono kisi-kisi nih, ono gambar monyet, ono gambar apa begitu ya kan? Ada sing Singapura, ada yang miliknya dia Hongkong ya berat. Tidak boleh seperti itu ya kan. Kemana-mana gue pulpen karoan kertas, tidak boleh seperti ini ya kan. Nah ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Makanya kita itu harus yakin semuanya itu yang mengetahui semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu seperti itu ya sudah tobat, sudah ngaji, kita sudah tahu, sudah dapat hidayah, sudah tidak akan seperti itu lagi. Ya. Ayat selanjutnya, ayat 188. Qul la amliku nafsi naf'an wa la dharran illa ma sya'allah. Katakanlah Muhammad, aku saja tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Saya tuh tidak bisa nolak. Misalnya ada sesuatu akan datang begitu, kok saya tolak, tidak bisa. Kalau sudah takdirnya tidak bisa. Saya memberi manfaat juga tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberi syafaat itu nanti setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Jadi bukan semua haknya Rasul, tidak, itu setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masaniyas su. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Kalau aku itu tahu semuanya, saya pokoknya berbuat yang baik-baik banyak dan tidak mungkin saya itu kena bahaya, kena bencana, karena apa? Tapi kan tidak seperti itu. Rasulullah pernah ketika sholat di depan Ka'bah, kemudian oleh orang-orang kafir Mekah itu didatangi dengan membawa kotoran-kotoran unta, tai-tainya unta itu. Ketika Rasulullah sujud, maka diburuke, Pak. Diburuke. Tambah banyak lagi, sampai Rasulullah tidak bisa berdiri, saking banyaknya kotoran. Tai, Pak, bayangin, ora wis kenemen ini. Jahatnya itu sudah keterlaluan ya, Bro. Nah, itu. Ini Rasul mengatakan, kalau saya itu tahu semuanya, saya tidak akan sholat di situ kan. Nanti ada orang pada seperti itu kan. Ya kan? Nah, kalau misalnya Rasulullah tahu semuanya, tidak mungkin perang Uhud itu ada korban ya, di antara para sahabat. Mesti Rasul mengatakan, ini nanti akan ada dari sana, itu akan ada dari sana, pasukan sana nyerang, makanya kamu harusnya begini. Akhirnya selamat semua kan? Tidak. Akhirnya ada juga para sahabat yang meninggal. Rasulullah dakwah ke Taif, bayangin, jauh-jauh ya, cuman ditemani oleh sahabatnya. Kemudian di sana kok ditolak kan? Kalau Rasulullah sudah tahu, ya tidak akan dakwah ke Taif ya, Bro. Ngapain jauh-jauh ke Taif, jalan kaki ya? Kemudian cuma dengan sahabatnya saja, kemudian nanti dilempari batu oleh orang-orang Taif. Ini supaya apa? Supaya orang itu tahu bahwasanya ya Rasulullah benar tidak tahu akan hari kiamat. Kemudian juga ini sebagai suatu yang menyatakan bahwasanya orang itu tidak boleh merasa dirinya itu tahu apa yang terjadi. Bukan hanya kiamat, yang lainnya, misalnya ini sebentar lagi akan ada apa ini, ya kan? Tukang ramal itu sebenarnya begitu, Pak. Apalagi ini kan sebentar lagi tahun baru, ya kan? Tahun baru itu yang paling laris sobo peramal. Iya, karena peramal itu nanti akan tahu. Ini sionya apa? Sio macan atau sio apa kambing atau sio apa begitu. Nanti kalau sio itu berarti ini begini. Nanti akan ada bencana di sini.
Nanti akan ada artis yang cerai tahun ini sekian-sekian, wah diwawancarai sama TV, akhirnya orang pada percaya, pada datang ke sana. Nah itu, ini tidak benar. Rasulullah saja orang yang paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan Allah, tidak tahu apa yang terjadi, apalagi orang yang lain, apalagi ulama. Ulama saja tidak boleh, apalagi orang yang sudah sholat ya ora tahu sholat, ya ora poso ora tahu poso, terus kok ngakunya tahu sesuatu yang gaib itu dari mana coba? Ya ora. Dari mana? Ini mesti ngarang-ngarang saja gitu. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus itu untuk memberi peringatan. Maksudnya apa peringatan? Jangan melakukan ini dosa. Jangan menyekutukan Allah. Nah, itu berarti kamu nanti tidak akan bisa masuk surga. Jangan melakukan maksiat. Kalau kamu maksiat berarti nanti kamu akibatnya nanti di neraka. Tidak mudah. Nah, dan di neraka itu bukan sesuatu yang ringan. Seringan-ringannya siksa neraka itu adalah orang menginjak batu saja, bukan nerakanya, batu dari neraka, karena dia menginjak batu itu sampai semuanya itu mendidih, sampai otaknya itu mendidih. Itu paling kecil-kecilnya siksaan neraka, paling kecil. Nah, kalau yang paling besar ya tidak bisa dibayangkan. Jadi Rasulullah itu memberi kabar peringatan begini supaya orang tidak maksiat. Ya. Kemudian Rasulullah memberi kabar gembira kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Orang kok matinya dalam keadaan la ilaha illallah mesti akan masuk surga. Nah makanya kita itu pertahankan iman kita, itu usahakan iman kita, Islam kita, istiqomahkan dalam segala hal sampai kita itu matinya dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketetapan iman, Islam, istiqomah sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah amal hadis ke-9. Anak ini ujarata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw falihunna darba kulli salatin maktubatin salasu wa salasun tasbihatan wa salasun tamidatan wa arba wasalasun takbirah, yang artinya dari Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, ada kalimat-kalimat penyusul yang pembacanya tidak akan rugi jika dia membacanya setiap selesai sholat fardu, yaitu subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Saya ulangi. Dari Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, ada kalimat-kalimat penyusul yang pembacanya tidak akan rugi jika dia membacanya setiap selesai sholat fardu, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Faedahnya disebut kalimat-kalimat penyusul karena kalimat tersebut dibaca setiap selesai sholat fardu, atau karena jika dibaca selesai berbuat dosa maka akan membersihkan dosa tersebut, atau karena setiap kalimat dibaca setelah yang lainnya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW memerintahkan agar kami membaca subhanallah
sebanyak 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali setiap selesai sholat fardu. Demikianlah hadis ke-9. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanharu bihi wa duna luqina wa husna rahmatini wa yustatamu wa ala alihi wa sahbihi wa mafasid di adati kulli ma'lumilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma ta'alaqu bihi ilmuka minal wajibati wal jazati wal mustahilati ijmalan wa tafsilan min yawmi halakad dunya ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khulina lana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa najatan minan nar wal afwa minal fushan. Allahumma rubbana syai'in biqudratika ala kulli syai'in bila kulli syai' wala tas'al ma'an hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rasulullah, dan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rasulullah, Tuhan yang berikan perpanjangan ya Allah, Tuhan yang kekuatan perpanjangan ya Allah, hanya kepada dan mengimakan dan jamaah Rabiul Atas ya Allah. Tuhan yang berikan perpanjangan, Tuhan yang kekuatan perpanjangan ya Allah, hanya kepada dan mengimakan jamaah Rabiul Atas ya Allah. Tuhan yang memberikan perpanjangan ya Allah, Tuhan yang kekuatan perpanjangan ya Allah, hanya kepada dan Allah hanya pakai ya biasa ya Allah ya Rasulullah. Allah yang kekuatan perpanjangan ya Allah, sedaya jamaah Rabiul Atas, sedaya dosa-dosa yang sambut tambah Tuhan membandingkan dari Pangapura ya Allah, sedaya dosa-dosa yang dibersana jamaah pun yang bukan bisa kalau yang membandingkan dari Pangapura ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, dosa yang akan dosa yang alit dengan panjang dari Pangapura ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, sampai jamaah Rabiul Atas menyampaikan dosakan golongan putih yang enggak ibadah di salat ya Allah. Tuhan menyampaikan dosakan golongan putih yang enggak ibadah di salat ya Allah. Tuhan menyampaikan dosakan golongan putih yang enggak ibadah di salat ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, seluruh jamaah Rabiul Atas Tuhan menyampaikan tambah kesehatan, kewarasan dan rezeki ya Allah. Tuhan yang banyak bagi tambah kesehatan, kewarasan dan rezeki ya Allah. Tuhan yang banyak bagi tambah kesehatan, kewarasan dan rezeki ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, setuju jamaah Rabiul Atas, Tuhan yang banyak bagi barokah umuripun itu ada dan panjangan ya Allah. Tuhan yang banyak banding barokah ilmu pun enggak manfaat dunia akhirat ya Allah. Tuhan yang banyak banding barokah rezeki pun ya Allah. Kalian nafkah anak putu pun tulahi pun kamu semua ikan hati dan makamina ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, saya jamaah Rabiul Atas, Tuhan yang banyak berpihakkan saking balak dunia maupun balak akhirat ya Allah. Tuhan yang banyak berpihakkan saking balak dunia maupun balak akhirat ya Allah. Tuhan yang banyak berpihakkan saking balak dunia maupun balak akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, saya jamaah
kula nyuwun panjenengan paring slamet donya akhiratipun ya Allah. Kula nyuwun panjenengan paring slamet donya akhiratipun ya Allah. Kula nyuwun panjenengan paring slamet donya akhiratipun. Ya Allah ya Rasulullah sedaya jamaah radhiyallahu anhu. Engkang akhiripun kula nyuwun panjenengan paring husnul khotimah ya Allah. Engkang akhiripun panjenengan paring husnul khotimah ya Allah. Akhiripun panjenengan paring husnul khotimah ya Allah ya Rasulullah. Sedaya jamaah radhiyallahu atas kula nyuwun sedaya hajatipun kula nyuwun ingkang panjenengan ijabah ya Allah. Sedaya hajatipun jamaah radhiyallahu atas kula nyuwun ingkang panjenengan ijabah ya Allah. Sedaya hajat ingkang sae kula nyuwun ingkang ijabah ya Allah. Ana inna dona abdi wa ana ma'hudana karuni fa inna karuni fi nafsihi dakartuhu fi wa inna karuni fi malain dakartuhu fi malain khairin minhu wa ita adana rubukum la in zakartum la azidanakum la in kafartum in adabi lasyadid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت الغفور واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تكبر كفاره المجلس سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.